Jadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Pada tahun 1896, Baden Powell ditugaskan ke daerah Mata Belelan di Rhodesia Selatan sebagai Chief of Staff di bawah Jenderal Frederick Carrington selama Perang Mata Bele kedua. Dan di sanalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang nanti menjadi sahabat karibnya, Frederick Russell Burham, tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Keberadaannya di sana akan menjadi pengalaman yang sangat penting, bukan hanya karena Baden Powell berkesempatan memimpin misi sulit di wilayah musuh, tetapi saat-saat itulah ia banyak mendapat inspirasi untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Ia bergabung dengan tim pengintai di lembah Matobo. Burham mulai mengajari WordCap kepada Baden Powell, keahlian yang juga memberikan inspirasi untuk menyusun program atau kurikulum dan kode kehormatan kepanduan. WordCap itulah cikal bakal dari apa yang kini sering disebut keterampilan kepramukaan. Baden Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Julu, dan Ashanti. Semasa Perang Boer, Baden Powell bertugas sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris. Menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan, pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afzal selama 127 hari kekurangan makanan. Kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Dan kejadian inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mengilhami Baden Powell dalam membuat materi kepanduan. Tiap orang dalam pasukan itu menerima badge penghargaan berbentuk jarum kompas yang dikombinasikan dengan ujung anak panah. Badge ini bentuknya mirip dengan fleur-de-lis, logo yang hingga kini digunakan sebagai logo organisasi kepanduan di banyak negara di dunia. Pengalamannya tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul Aids to Scouting, yang sebenarnya buku tersebut untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidik dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan, diperlukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang dilalui. Seperti mengenali jejak perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari rimbunnya hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, air yang boleh diminum, mengetahui arah mata angin tanpa melihat arah matahari karena rimbunnya hutan dan sebagainya. Untuk menguji kebenaran isi buku itu, 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boys Brigade mengundang Baden Powell bersama-sama membuktikannya mengadakan perkemahan di Pulau Bronsi. Pada tanggal 25 Juli 1907, selama 8 hari peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku Aids for Scouting bersama Baden Powell. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden Powell. Dijadikanlah sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Bronsi tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Setelah berdirinya organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout, kemudian pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Dan pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Roving to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seseorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia.
Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu perintis kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gilwell, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Baden-Powell saja. Pria yang lebih dikenal dengan nama Robert Baden-Powell ini adalah seorang pria kelahiran Paddington, London, Inggris. Tepatnya pada 22 Februari 1857. Dia adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Ayahnya adalah seorang profesor di Oxford University yang dikenal sebagai pendeta Baden-Powell. Melansir scout.org.uk, sejak kecil ia sangat menyukai petualangan. Daripada belajar dalam ruang kelas, ia lebih senang pergi ke hutan di sekitar sekolahnya untuk menggambar satwa liar. Bahkan kepribadiannya ini membuat gurunya terkesan. Usai menyelesaikan pendidikannya, Robert masuk ke dunia militer. Selama menjalani masa-masa kemiliteran ini, Robert bahkan menjadi pemimpin di pos-pos kemiliteran yang ada di negara lain, seperti India, Afghanistan, Malta, dan beberapa negara di Afrika. Jasa yang paling berpengaruh dari Robert di dunia militer adalah saat ia menjadi pahlawan selama Perang Afrika Selatan terjadi pada 1899 sampai 1902. Berkat bantuannya dalam membela Mafeking melawan Boer, berkat jasanya ini juga Robert berhasil diangkat menjadi jenderal di usianya yang ke-43 tahun. Namun 10 tahun kemudian, tepatnya saat usia menginjak 53 tahun, Robert mundur dari dunia militer. Ia mundur atas saran dari Raja Edward, sebab menurut sang raja, Robert mampu mengembangkan gerakan pramuka yang ia ciptakan, agar gerakan itu lebih bermanfaat bagi negaranya. Robert memulai gerakan kepanduan pertamanya pada Agustus 1907. Ia mengumpulkan 20 anak laki-laki yang diseleksi dari latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, sekelompok anak laki-laki itu kemudian berkemah di Pulau Bronsi selama sepekan dan sukses. Dari situ, gerakan ini kemudian berkembang dengan pesat. Hingga pada 1909 diadakan gerakan pramuka nasional yang pertama di Crystal Palace. Sebanyak 11.000 anak laki-laki ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tak hanya anak laki-laki, ada pula anak-anak perempuan yang juga ikut berpartisipasi. Robert memandang pramuka sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan menyeluruh bagi kaum muda dengan cara mengajarkan tentang tujuan, tugas, patriotisme, serta kemampuan untuk bekerja sama. Robert sering menuliskan pemikirannya tentang pendidikan dan peran dari gerakan pramuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Putri Istiqomah. Selanjutnya ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya. Meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasaran akhirnya adalah menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pelaksana pendidikan kepramukaan harus menghayati dan menyadari bahwa, pertama, karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang kedua, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Proses pendidikan lebih mendalam dalam mengembangkan dan membentuk nilai-nilai, sikap, perilaku, dan pengetahuan. Yang ketiga, pada hakikatnya, pendidikan adalah memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Yang terakhir,
Dasar dan landasan pendidikan adalah keteladanan. Untuk itu, para pelaksana pendidikan kepramukaan wajib menjadi teladan. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya, Lord Baden-Powell, yang mula-mula dituangkan dalam buku Scouting for Boys, pada dasarnya ditujukan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik itu, perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dan dengan sikap sesuai dengan sistem Among membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Selanjutnya, yang pertama ada sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur oleh syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK, serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan umum adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Syarat-syarat kecakapan khusus merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Yang kedua ada sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan, agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka. Pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing, dan staf kuartir pendidikan formal bagi orang dewasa berbentuk kursus-kursus, baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka. Pendidikan itu diatur sesuai dengan kebutuhan orang dewasa yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kursus, yang pertama ada kursus orientasi. Kursus orientasi ini diadakan untuk orang tua pramuka agar anggota majelis pembimbing masyarakat lainnya. Kursus orientasi diarahkan untuk memberi cukup gambaran tentang pendidikan kepramukaan, sehingga masyarakat mempunyai citra yang baik tentang gerakan pramuka, sehingga menggugah mereka untuk memberi dukungan dan bantuan kepada gerakan pramuka. Kedua, kursus pembina pramuka mahir. Kursus ini diperuntukkan bagi mereka yang akan membina peserta didik secara langsung, yaitu para pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Di samping itu, dalam rangka pembuatan kader, maka pramuka penegak dan pandega pun dapat dibenarkan. Bahkan dianjurkan untuk mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar saja. Yang ketiga, kursus pelatih pembina pramuka. Kursus ini diperuntukkan bagi para pembina mahir atau lanjutan yang berbakat dan bersedia menjadi pelatih pembina pramuka. Kursus pelatih ini diarahkan untuk membentuk tenaga yang mampu dan cakap menyelenggarakan pendidikan formal dan informal untuk orang dewasa dalam gerakan pramuka. Terakhir, yaitu kursus-kursus untuk petugas dalam gerakan pramuka. Peserta kursus ini diharapkan sudah pernah mengikuti kursus mahir dasar. Selesai mengikuti kursus, mereka mendapat surat keterangan dan diharapkan mereka mampu melaksanakan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada sifat gerakan pramuka. Yang pertama, terbuka. Artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia. Ketiga, bersifat sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang keempat, patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan pramuka harus mempunyai sifat patuh dan taat. Yang kelima, bersifat non-politik, artinya gerakan pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik. Semua jajaran gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Secara pribadi, anggota gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik. Anggota gerakan pramuka tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk apapun ke dalam gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka
Tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial politik. Nah, yang keenam itu bersifat religius, artinya wajib bagi setiap anggota gerakan pramuka untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta wajib bagi gerakan pramuka membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya, serta mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat seagama dan antar pemeluk agama. Yang ketujuh ada bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota gerakan pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia. Pembinaan watak, keterampilan, dan akhlak mulia dilakukan melalui kegiatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengalaman moral Pancasila, pemahaman sejarah perjuangan bangsa, rasa percaya diri, dan kepedulian dan tanggung jawab serta disiplin. Pembinaan keterampilan dilakukan melalui kegiatan pelatihan alat indera, kecerdasan, dan kejuruan sesuai dengan syarat-syarat kecakapan, dan kegiatan satuan karya pramuka. Pembinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan kebersihan, olahraga, dan penyuluhan kesehatan, serta keindahan dan kelestarian lingkungan hidup. Kepramukaan. Yang pertama, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif. Yang kedua, metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar. Yang ketiga, setiap unsur dalam melakukan metode kepramukaan merupakan subsistem tersendiri yang memiliki fungsi pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ke pemateri ketiga, yaitu Lutfi Ahbadini. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Jadi sejak kapan sih gerakan kepanduan itu hadir, terutama di Indonesia? Keberadaan kepanduan di Indonesia itu masih dalam jajahan Belanda yang tidak lepas dari gagasan Baron Powell tentunya, yang menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kepramukaan di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Kepanduan Nasional Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepanduan pada zaman penjajahan Belanda. Yang kedua, kepanduan pada zaman penjajahan Jepang. Dan yang terakhir, kepanduan pada awal kemerdekaan. Yang pertama ada gerakan kepanduan pada zaman penjajahan Belanda. Gerakan kepanduan ini diadaptasi di negara Belanda dengan nama Pathfinder. Pada masa penjajahan Belanda, P.J. Smith mendirikan Pathfinder di Indonesia sebagai cabang yang ada di Belanda. Pada tahun 1914, beberapa perkumpulan kepanduan Belanda yang didirikan di Indonesia bergabung dalam NIPV atau Nederland Indisch Pathfinder Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Belanda. Namun organisasi ini hanya dikhususkan bagi para anak Belanda. Para tokoh pergerakan nasional Indonesia merasa tertarik dengan gagasan Baron Powell yang tertuang dalam buku Scouting for Boys, sehingga dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan pribumi dengan tujuan salah satu organisasi kepramukaan di masa penjajahan. Hizbul Wathan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Saat itu terdapat ratusan organisasi kepanduan pribumi, antara lain JPO atau Javanese Pathfinder Organization yang menjadi organisasi kepanduan nasional yang pertama, yang didirikan pada tahun 1916 atas inisiatif SP Mangkunegoro 7 di Solo. Berikut ini saya tampilkan beberapa kepanduan nasional yang menjadi underbow organisasi politik dan kemasyarakatan pada saat itu. Yang pertama ada Hizbul Wathan yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 yang dipimpin oleh Jumairi. Yang kedua ada Wira Tamtama yang dibentuk oleh Sarekat Islam pada tahun 1920. Yang ketiga Nationale Pathfinderij didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Daslan Adi Warsito. Yang keempat ada Jong Java Pathfinderij
didirikan oleh Jong Java pada tahun 1921. Yang kelima ada National Pathfinderij Organisasi atau NPO, didirikan tahun 1923 di Bandung. Yang keenam ada National Islamitische Pathfinderij atau NATICIP. Organisasi ini di bawah Jong Islamitinbond dan didirikan tahun 1926. Yang ketujuh ada Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij atau SIAP, asalnya Wiratamtama yang didirikan tahun 1926. Yang kedelapan ada Pandu Kebangsaan PK, pecahan dari JJP, didirikan tahun 1928. Jong Indonesia Pathfinderij Organisasi atau JIPO merupakan gabungan dari NPO dan JPO, didirikan pada tahun 1928. Pandu Indonesia atau PI merupakan pecahan JIPO yang didirikan pada tahun 1928. Ada Pandu Sumatera dan masih banyak yang lainnya. Melihat begitu banyaknya perkumpulan kepramukaan yang dibentuk oleh pribumi, akhirnya Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Namun hal tersebut membuat salah satu tokoh pergerakan nasional, yaitu Kiai Haji Agus Salim, berpikir mencari nama untuk mengganti nama Pathfinder. Akhirnya ia mengusung nama Pandu dan Kepanduan. Keinginan para pemuda untuk meleburkan atau melakukan fusi berbagai perkumpulan pemuda yang tadinya kedaerahan menjadi bersifat nasional juga berdampak pada proses penggabungan kepanduan. Panitia fusi perkumpulan pemuda telah disetujui oleh Jong Java dan pemuda Indonesia. Panitia tersebut merencanakan untuk mendirikan perkumpulan baru dengan nama Indonesia Muda yang tidak mengadakan bagian kepanduan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 oleh Kongres Pemuda membuat para pemuda dan tokoh pergerakan nasional memiliki tekad untuk melakukan konsolidasi nasional, menyatukan pandu-pandu dalam satu organisasi. Para tokoh pergerakan nasional menganjurkan agar segera didirikan organisasi kepanduan nasional dalam sebuah payung. Akhirnya pada tahun 1929 dibentuklah semacam federasi persatuan antara pandu-pandu Indonesia yang disingkat menjadi PAPI. PAPI ini dibentuk dengan tujuan mempererat persaudaraan antar anggotanya dan juga meningkatkan kerjasama dan latihan kepanduan masing-masing. Yang tergabung dalam PAPI antara lain JJP, INPO, NATIPIJ, PPS, dan SIAP. Kepengurusan PAPI pertama dipilih Mr. Sunarjo dari INPO, Dr. Muwardi dari JJP, dan Ramelan dari SIAP. Pusat pimpinan PAPI berada di Jakarta, sedangkan di daerah-daerah yang terdapat lebih dari satu kepanduan anggota PAPI, maka dibentuk PAPI daerah. Dengan terbentuknya PAPI, maka fase pertama menuju Persatuan Pandu-Pandu Indonesia sudah terwujud. Pada tanggal 13 September 1930, diresmikan kepanduan baru dengan nama Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat menjadi KABI. Pemerintah kolonial Belanda menangkap pemimpin kepanduan nasional dan para anggota kepanduan pun ditakut-takuti karena gerakan kepanduan Indonesia itu dilarang baik secara halus hingga yang terang-terangan. Pada tanggal 30 April 1938, KBI, SIAP, HW, dan NITIPIJ melakukan konferensi bersama sehingga terbentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI sebagai langkah pertama untuk melaksanakan tujuannya. Maka BPPKI akan menyelenggarakan perkemahan umum secara besar-besaran. Dalam konferensi di Solo, BPPKI antara lain menetapkan akan mengadakan perkemahan besar atau All Indonesian Jambore sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan. Ternyata, rencana tersebut mengalami beberapa perubahan. Kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum disingkat Perkindo dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Yang kedua ada kepanduan pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang ini, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Perkindo tetap
dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Sehingga pada tanggal 6 Februari 1943, berbagai perkumpulan kepanduan yang telah dibubarkan berhasil mengadakan Perkindo 11 di Jakarta. Tetapi ternyata pemerintah militer Jepang sudah mempunyai maksud tertentu. Gerakan kepanduan Indonesia tidak boleh dilangsungkan dan sebagai gantinya, anak-anak dan pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Kiibodan dan Seinendan. Yang terakhir, kepanduan pada awal kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional, yang terbentuk melalui Kongres pada tanggal 27 sampai 29 Desember di Solo. Pada tanggal 28 Desember 1945, dideklarasikan Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Saat itu, Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing. Sehingga Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 tertanggal 6 September 1951, dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi. IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia, dan IPINDO juga merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. Bulan Januari 1957, IPINDO menyelenggarakan seminar di Tugu, Bogor sebagai upaya menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen PP dan K mengadakan seminar di Coloto, Bogor, Jawa Barat dengan topik Penasionalan Kepanduan. Tahun 1959, PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi yang bertempat di Ciputat. Dan pada tahun itu juga, IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Menyadari kelemahan yang ada, ketiga federasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun ternyata Perkindo sering kurang solid sehingga dimanfaatkan oleh komunis agar menjadi pionir muda seperti di negara komunis lainnya. Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban organisasi kepanduan, termasuk upaya untuk mendirikan gerakan pramuka. Baik, yang terakhir ada pemateri yang keempat, yaitu Ajeng Fortuna. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Saya Ajeng Fortuna, NPM 182151100, ingin mempresentasikan mengenai sejarah berdirinya gerakan pramuka. Yang pertama, sejarah berdirinya gerakan pramuka. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda, yaitu dengan nama Nederlandes Padevinders Organisatie atau biasa disingkat dengan NPO, yaitu pada tahun 1912, yang kemudian berubah nama menjadi Nederlandes Indisch Padevinders Vereniging atau biasa disingkat dengan NIFP, yaitu pada tahun 1916. Kemudian di tahun yang sama Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia, yaitu dengan nama
Javans Padvinder Organisatie atau biasa disingkat dengan JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Adapun organisasi sejenis itu diantaranya ada yang pertama Hizbul Wahton atau biasa disingkat dengan HM pada tahun 1918. Kemudian yang kedua ada JJP yaitu Java Padvinderij pada tahun 1923. Kemudian yang ketiga National Padvinders atau biasa disingkat dengan NP. Kemudian yang keempat ada National Indonesian Padvinderij atau biasa disingkat dengan NATIPIJ. Dan yang terakhir ada Pandu Pemuda Sumatera atau biasa disingkat dengan PPS. Selanjutnya, melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, maka Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Nah, oleh karena itu, Ki Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah PAPI, yaitu Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, kemudian yang kedua ada SIAP, kemudian yang ketiga ada NATIPIJ, dan yang terakhir ada PPS. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun, itu juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Akhirnya, pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Pada saat itu, Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Kemudian, dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, kemudian ada Profesor Prijono, Dr. Aji Saleh, serta Ahmadi. Dan peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan-pembahasan telah kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan sebagai berikut. Kepanduan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia, berawal dari seorang perintis yang bernama Robert Baden-Powell yang lebih suka belajar di hutan atau alam bebas daripada di kelas, sehingga membuat gurunya merasa terkesan dengan apa yang dia pikirkan.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.